Hang Tuah berusia 200 tahun, berperang dengan Portugis dan menang. Tokoh Hang Tuah dalam hikayat Hang Tuah diceritakan sangat luar biasa. Ia mampu membuat malu Patih Gajah Mada selaku patih utama Majapahit. Padahal Majapahit pada saat itu diceritakan mampu menghimpun Nusantara dalam satu tongkat komando. Namun mungkinkah keluar biasaan itu juga terjadi di usianya yang hampir 200 tahun? Sulastin Sutrisno dalam hikayat Hang Tuah Analisa Struktur dan Fungsi, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, tahun 1983. Dalam pembahasannya menyejajarkan informasi hikayat Hang Tuah dengan informasi Nagara Kartagama dan para raton. Atau dengan kata lain, Hang Tuah sejajar dengan tokoh Gadjah Mada masa pemerintahan Raja Tribhuwana Tunggang Dewi hingga Raja Sanagara tahun 1328 sampai 1389. Penyejajaran ini dilakukan pula oleh Slamet Mulyana dan para sejarawan lain. Penyejajaran ini menyebabkan semua informasi mengenai hikayat Hang Tuah ditarik ke masa Raja Sanagara. Ini dapat dimengerti karena hikayat Hang Tuah ataupun sejarah Melayu tidak mencantumkan angka tahun seperti penulisan sejarah di Jawa. Satu-satunya data yang menghubungkan Hang Tuah dengan Majapahit adalah tokoh Gadjah Mada. Sebagaimana di hikayat Hang Tuah. Pada masa lalu, orang Jawa yang tidak dekat dengan keraton juga bisa melukiskan kejadian peristiwa sejarah dengan kejadian-kejadian alam atau objek-objek terkenal. Misalnya, tahun kelahiran putranya bertepatan dengan gunung api meletus. Pencatatan itu biasa dilakukan bagi mereka yang tidak mengenal angka tahun. Kiranya penulisan hikayat Hang Tuah terjadi seperti itu. Hikayat Hang Tuah menyandarkan semua peristiwa dengan Gadjah Mada, patih Majapahit yang paling terkenal di Nusantara saat itu. Namun, ini tidak berarti cerita hikayat Bung Tuah adalah salah. Gadjah Mada wafat sesuai pemberitaan Nagara Kartagama tahun 1364 Masehi. Dengan demikian, kisah Hang Tuah ke Majapahit tentu lebih awal dari itu, karena turut merajakan Raja Majapahit yang baru. Bila misalnya maksud dirajakan itu adalah Hayam Wuruk tahun 1350, maka tahun kelahiran Hang Tuah itu minimal 1304. Kedatangannya pada masa Raja Tribhuwana Tunggang Dewi. Asumsi ini didasarkan pada Hang Tuah melihat bayinya Raja Majapahit baru sesuai cerita hikayat Hang Tuah. Dan pada saat ia melihat Raja Majapahit masih bayi itu, ia bergelar Laksamana. Bila usia Hayam Wuruk menjadi raja adalah 16 tahun di tahun 1350, maka 1350 dikurangi 16 sama dengan 1334. Pada tahun 1334, Hang Tuah telah menjadi Laksamana. Usia Laksamana paling muda diasumsikan berusia 30 tahun. Dengan begitu, tahun kelahiran Hang Tuah adalah 1334 dikurangi 30, yang sama dengan 1304. Menjadi sebuah keanehan, Hang Tuah di usia senjanya dapat mengusir Portugis sekaligus melawan patih Gadjah Mada. Sebenarnya, bila informasi hikayat Hang Tuah lebih dicermati sekali lagi, ada beberapa data yang sangat penting dipertimbangkan lagi. Di dalam sejarah Melayu, Betara Majapahit dicatat mempunyai 2 orang patih yang memiliki kedudukan setara, yaitu Patih Gadjah Mada dan Patih Akiradikara. Pada Nagara Kartagama, Patih Majapahit hanya satu yang memiliki kekuasaan pemerintahan besar.
Pada hikayat Hang Tua, Patih Gajah Mada diceritakan masih hidup dan tetap menjabat Patih Majapahit selepas Batara Majapahit. Gajah Mada versi negara Kertagama dengan Gajah Mada versi teks-teks Melayu juga berbeda. Gajah Mada versi negara Kertagama adalah Gajah Mada penakluk Sadeng dan Bali. Gajah Mada versi teks-teks Melayu, terutama hikayat Raja-Raja Pasai, adalah Gajah Mada penakluk Nusantara. Hal ini karena pada masa Gajah Mada, era Raja Brawijaya V, berlangsung penaklukan ulang yang dilakukan Jawa atas Nusantara. Penaklukan Nusantara pada masa Gajah Mada era Brawijaya didukung pula oleh data Babat Jakatingkir, Babat Panjang. Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Raja Brawijaya V, Kerajaan Majapahit menguasai Malaka tak terbendung. Segala cara ditempuh dalam untuk menguasai, termasuk dengan siasat bentukan Gajah Mada. Kisah ini dituliskan di buku Gajah Mada Sistem Politik dan Kepemimpinan, karya penulis Enung Haryati. Dikisahkan dalam hikayat Hang Tua, Raja Majapahit meminta agar Gajah Mada menyusun strategi siasat untuk membunuh Raja Malaka. Raja Majapahit pun mengusulkan agar pernikahan putrinya jadi ajang pembunuhan Raja Malaka dan berhasil menaklukkan kerajaan Malaka. Maka Gajah Mada pun mencoba menyusun skenarionya sesuai perintah Raja Majapahit kala itu. Tetapi strategi pertama Gajah Mada menghabiskan nyawa Raja Malaka dan 4 orang pembesarnya yang tengah berada di Majapahit gagal total. Gajah Mada yang ternyata kalah di tangan Hang Tua. Namun Gajah Mada tidak putus asa. Ia tetap yakin dengan kekuatan dan strateginya berhasil membunuh Raja Malaka itu. Ia mencoba membesarkan hati Raja Majapahit yang memerintahkannya. Strategi pun lain disusun. Perayaan pernikahan Raja Malaka dengan putri kerajaan Majapahit pun digelar. Konon, di acara pesta pernikahan inilah Gajah Mada berusaha lagi merealisasikan perintah Raja Majapahit. Tapi usahanya diceritakan hikayat Hang Tua gagal kembali. Kegagalan membunuh Raja Malaka membuat Raja Majapahit dibuat kecewa kembali. Tapi bukan Gajah Mada namanya bila tak berhasil membesarkan hati Raja Majapahit dan mencoba meyakinkan misinya lagi. Cerita ini terukir dalam hikayat Hang Tua dengan tulisan "Ya Tuanku, sabar juga dahulu" yang akan mengenai Kiai 3 itu di atas Pateklah.